Di dalam Yesus Tuhanku, ku dapatkan keselamatan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Ada kasih pengharapan yang diberikannya padaku. Takkan pernah ku kecewa berjalan dengan Tuhanku. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempat. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Happy birthday to you. Yay! Happy birthday! Selamat pagi anak-anak semua. Kalian tentunya tetap semangat, bersuka cita. Ya, Kak Tina berharap kalian tetap semangat dan bersuka cita. Karena hari ini kita akan memulai ibadah kita di awal bulan September, 5 September 2021. Pagi hari ini Kak Tina ditemanin oleh Kak Febel, dan Kak. Kak Given. Iya, yuk anak-anak, sebelum memulai ibadah kita akan awali dengan doa. Mari kita berdoa. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Engkau telah menyertai kami, Engkau telah melindungi kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat kembali berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah ini meskipun online dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan berkati juga kakak-kakak yang akan memimpin firman-Mu agar kami dapat menerimanya dengan baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, Kak Tina mengundang kalian untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama memuji memuliakan Tuhan, karena kita akan menyanyikan lagu Allah itu baik. Dia baik bagi kita semua. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan.
Tuhan kita, Yesus Kristus, tidak akan berubah kepada kita semua. Dia tetap mengasihi kita. Bahkan untuk lagu berikutnya dikatakan, biarpun gunung-gunung beranjak, berpindah, dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih Tuhan tidak berubah buat kita semua. Masih tetap bangkit berdiri, kita akan pujikan, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Anak-anak yang manis, saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberkati kita semua. Kita akan memberikan persembahan kita. Nah, bagaimana caranya ya? Yuk kita tanya ke Kak Given yuk. Adik-adik bisa mengirimkan persembahan melalui scan QR Code yang ada di sebelah kiri nih. Nah, kemudian ada nggak ya cara lain yang bisa kita lakukan selain tadi yang Kak Given katakan? Kita tanya yuk ke Kak Febe. Ada, Kak. Nah, itu uang persembahannya kan sudah dikumpulkan. Titipin aja di kantor gereja. Nah, jadi bisa dititipin di sana, nanti di kantor gereja akan dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Ya, kita sudah mendengarkan ya, tadi Kak Given sampaikan dengan cara yang tadi kita bisa lihat, kemudian Kak Febe juga sudah jelaskan lewat kantor gereja. Yuk, kita sama-sama kita akan pujikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa,
penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Ialah Raja, Raja, ialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Anak-anak, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan akan menyapa kepada kita semua, khususnya kepada kalian, anak-anak yang dikasihinya. Lewat firman-Nya yang hidup, biarlah kita buka hati kita. Kita buka telinga kita, mata kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus adalah sahabat kita. Dia adalah sahabat sejati kita. Oleh karenanya, marilah anak-anak, kita senantiasa setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Sampai hidup kita nanti akan kembali kepada Tuhan di surga mulia. Bagiku besar
adik-adik, kita semua siapkan hati kita untuk kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena sungguh Engkau sangat baik buat kami semua. Tuhan pelihara hidup kami, Tuhan jagai kami. Dan terlebih hari ini kami boleh beribadah kembali. Terima kasih Tuhan semua karena kebaikan-Mu. Kalau kami juga sudah memberikan persembahan, biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan dan bagi gereja kami. Tuhan, saat ini kami mau siapkan hati untuk kami dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati kami, dan terlebih Kak Grace yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan pakai, Tuhan juga pakai kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar firman Tuhan. Engkau adalah sahabat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Bahagia banget rasanya Kak Grace bisa bersama dengan adik-adik yang ada di rumah di hari Minggu yang cerah ini. Nah, adik-adik, walaupun ya kita belum bisa ketemu secara langsung di sekolah minggu, tapi itu nggak mengurangi rasa bahagia Kak Grace karena bisa menyapa adik-adik yang ada di rumah hari ini. Ya, oke adik-adik, kalau tadi kita sudah memuji Tuhan ya, kita udah nari-nari sama Kak Tina, Kak Febe, dan juga Kak Given. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik yang ada di rumah, kita mau sama-sama duduk yang manis. Sudah? Kalau sudah, siapkan hati kita, siapkan diri kita, lalu jangan lupa ambil Alkitabnya. Oke, ambil Alkitabnya ya. Oke, kalau sudah, nah adik-adik yang mungkin masih pegang HP, atau mungkin pegang tab, atau mungkin pegang mainan, yuk ditaruh dulu ya, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Karena kita mau sama-sama ya belajar untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Oke, sudah semuanya? Kalau sudah siap, Kak Grace mau ajak adik-adik semua untuk buka Alkitabnya, dan kita mau baca di Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-17. Oke, sudah dapat semuanya? Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-17. Nah, buat adik-adik mungkin yang belum bisa baca Alkitab, boleh ya ditemenin sama mama, papa, atau mungkin kakak-kakaknya ya. Ya bisa bantu untuk menemani dan mengajak adik-adik yang mungkin belum bisa baca untuk membaca Alkitab. Oke? Di sini yang sudah buka kitabnya, bisa baca nggak judulnya apa di sana? Yesus dibaptis siapa? Yohanes, betul. Yesus dibaptis Yohanes. Gimana sih ceritanya? Gimana sih kisah Yesus yang dibaptis oleh seorang Yohanes Pembaptis ini? Nah, kita mau sama-sama ya dengarkan kisah Yesus ini di Matius yang ketiga pasal yang ke-13 di tayangan berikut ini. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah." Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, "Kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka,
dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Oke adik-adik, tadi gimana? Udah tahu ya gimana ceritanya waktu Tuhan Yesus ini dibaptis oleh seorang Yohanes Pembaptis ya. Di sungai mana adik-adik? Di sungai Yordan ya. Tuhan Yesus dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis di sana. Nah, tapi kakak mau kasih pertanyaan nih buat adik-adik yang ada di rumah ya. Kira-kira ya, kenapa Tuhan Yesus yang kita semua tahu ya bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah, dia adalah Tuhan kita. Kenapa ya kok dia mau dibaptis oleh seorang Yohanes Pembaptis yang kita tahu juga bahwa dia adalah manusia? Menurut adik-adik kenapa ya kira-kira Tuhan mau dibaptis? Ada yang bisa jawab? Apa Tuhan mau dibaptis nih karena waktu melewati sungai Yordan, wah ada keramaian nih karena ada banyak orang yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, terus Tuhan mau ikut dibaptis? Atau mungkin karena disuruh nih sama mamanya ya, Bunda Maria? Bener gak kayak gitu kira-kira adik-adik? Nah, sebenarnya jawabannya adalah karena Tuhan Yesus sendiri itu ingin memberikan kita contoh mengenai ketaatan. Nah, dari kisah ini kita mau belajar satu kata kunci, yakni ketaatan ya adik-adik. Ketaatan Tuhan Yesus yang waktu itu lahir ke dunia, di mana dia mau memberi contoh kita untuk menjadi taat kepada perintah Bapa. Nah, karena kita diminta untuk taat sama Tuhan, taat sama perintah Bapa, kira-kira apakah taatnya cuman di gereja ya? Karena kan di gereja kan rumah Bapa. Jadi kalau taat sama Bapa, ya udah taatnya di gereja aja. Atau ya karena kan yang nyuruh taat sama Tuhan kan kakak-kakak guru sekolah minggu. Berarti taatnya di gereja aja. Bener gak kayak gitu adik-adik? Salah ya, salah. Kita harus Kita harus taat dimanapun kita berada. Taat sama mama papa, taat sama bapak ibu guru, bahkan taat sama peraturan-peraturan yang ada dimanapun kita berada. Jadi misalnya kalau kita di sekolah nih, berarti kita harus taat juga sama peraturan yang ada di sekolah. Kalau dibilang jangan mencontek, berarti boleh nggak kita mencontek sebagai anak Tuhan? Nggak boleh ya adik-adik. Atau kalau di jalan raya nih, misal kita harus menggunakan helm saat berkendara. Nah, adik-adik boleh nggak kalau misalnya naik motor terus nggak pakai helm? Boleh nggak? Nggak boleh ya, nggak boleh. Kita harus taat dimanapun kita berada. Sebagai bukti apa? Sebagai bukti bahwa kita anak-anak Tuhan yang baik. Oke, nah selanjutnya nih, Kak mau tanya lagi ke adik-adik, kenapa ya kita harus meneladani ketaatan Tuhan Yesus pada perintah Allah? Kenapa sih kita harus contoh Tuhan Yesus yang taat sama perintah-perintah yang Tuhan berikan? Menurut adik-adik, kenapa? Karena Tuhan Yesus contoh kita, teladan kita. Bener banget Tuhan Yesus adalah contoh kita, teladan kita, pedoman dalam hidup kita ya. Jadi apapun yang dia lakukan itu tentu harus menjadi contoh bagi kita anak-anaknya. Nah, tapi kita mau kembali lagi ke cerita tadi tentang Yesus yang dibaptis ya. Jadi Yesus kan dibaptis karena memang dia taat sama perintah Tuhan. Nah, kita mau lihat apa sih yang terjadi ketika Tuhan Yesus ini taat sama perintah Tuhan. Nah, kalau kita sama-sama lihat di Alkitab kita ya, di Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai yang ke-17, kita lihat ya di ayat yang ke-16. Sesudah Yesus dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu langit terbuka dan ia melihat bahwa ada Roh Allah yang hadir di atasnya, menyerupai burung merpati. Jadi seperti burung merpati ya, terbang di atas Yesus pada saat dia sudah dibaptis. Nah, lalu juga terdengar suara adik-adik dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Nah,
Kira-kira kenapa ya adik-adik ada semua tanda-tanda itu? Ketika Yesus sudah taat mau dibaptis, ada langit yang terbuka, ada burung merpati, roh Allah yang menyerupai burung merpati terbang di atasnya, dan ada suara Tuhan yang seolah-olah bangga karena menunjukkan inilah anakku yang kukasihi. Menurut adik-adik kenapa ya? Nah, jawabannya adalah karena pada saat Tuhan Yesus sudah taat, Tuhan Yesus taat untuk mau dibaptis, menaati perintah yang Tuhan berikan, Allah di surga hatinya begitu bangga, begitu senang sekali karena melihat anaknya yang tunggal mau untuk menggenapi semua perintahnya, mau taat sama perintah Tuhan. Nah, adik-adik, berarti kita tahu ya prinsipnya di sini bahwa ketika kita taat sama Tuhan, berarti kita menyenangkan hati Tuhan. Gitu ya adik-adik. Jadi buat adik-adik yang ada di rumah, siapa yang mau menyenangkan hati Tuhan, angkat tangannya yang tinggi. Wah, kakak lihat nih ada banyak sekali ya anak-anak sekolah minggu GKI Emmaus yang tentu mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, karena kalau adik-adik semua mau menyenangkan hati Tuhan, adik-adik harus taat ya sama firman Tuhan, taat juga sama mama papa, sama bapak ibu guru, dan juga semua peraturan dimanapun tempat adik-adik berada. Gitu ya adik-adik semuanya. Oke, nah ibadah kita sebentar lagi akan selesai nih, dan kita semua akan kembali ke aktivitas kita sehari-hari, ya kan, di lingkungan kita, bertemu dengan teman-teman kita yang ada di luar sana, bertemu dengan mungkin bapak ibu guru ya, walaupun nggak secara langsung. Nah, oleh karena itu kita mau minta pimpinan dari Tuhan, kita mau supaya Tuhan bisa menyertai setiap langkah hidup kita, supaya apa? Supaya kita bisa tetap taat dan setia sama Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kakak mau pimpin kita dalam doa. Kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami sudah belajar mengenai ketaatan-Mu ya Bapa. Ketaatan-Mu akan perintah Bapa, di mana Engkau begitu setia menjalankan perintahnya. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan kembali ke dalam aktivitas kami sehari-hari, kiranya Engkau menyertai kami dalam setiap tutur kata, perbuatan, dan tingkah laku kami ya Bapa. Biarlah setiap ucapan kami, pikiran kami, dan sikap kami boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk mama papa dan semua keluarga kami, teman-teman kami, kakak guru kami, kakak-kakak sekolah minggu kami, dan orang-orang yang ada di sekitar kami ya Bapak. Kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan selalu dan menyertai mereka dalam setiap usaha yang mereka lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik semuanya, sekarang saatnya kita mau mengerjakan aktivitas. Nah, buat adik-adik yang ada di rumah yang sudah mengerjakan aktivitas, jangan lupa ya buat di foto. Oke, kalau sudah difoto, dikirimkan ke kakak gurunya masing-masing. Paling lambat kakak-kakak guru akan tunggu sampai hari Senin malam. Nah, buat nih adik-adik yang sudah besar ya, sudah di kelas besar, adik-adik boleh mengisi link kuis minggu ini di link di bawah ini. Jangan lupa dicatat ya, jangan lupa diisi juga yang benar ya. Oke semuanya, kalau gitu terima kasih sudah mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini, dan sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Selamat pagi adik-adik semuanya. Hari ini kita telah mendengarkan cerita Tuhan Yesus yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan membuat burung merpati dari kertas lipat.
foto hasil aktivitas dan kirim ke guru kelas kalian masing-masing. Ditunggu sampai hari Senin malam. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.